Itu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan impian seorang perempuan kecuali dirinya sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi. Kalau Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Mantap. Nah, seberapa menginspirasikah orang yang berada di depan saya kali ini? Perkenalkan, ini saya lagi kedatangan orang jauh. Orang Ketapang tapi tinggalnya di Pontianak. Asalnya aja dah jauh, tempat tinggalnya lebih jauh Gi. Ini orang lengkap lah jauhnya Hera nih. Mungkin apa sih? Saya pengen yang nonton podcast ini tahu lebih banyak. Apa sih? Siapa sih sebenarnya Kak Hera gitu? Mungkin bisa ya sedikit memperjelas lah ketidaktahuan ini. Siap. Terima kasih. Ini saya menyapanya dengan panggilan apa nih? Mungkin ada panggilan khusus dari Laman Inspirasi. Bebas. Ya, karena saya mengenal Bang Ateng diperkenalkan awal gitu ya, itu sebagai Bang Ateng, meskipun punya nama panggilan lain, alias lain, atau nama keren beken yang lain begitu ya, saya akan mengucapkan terima kasih dulu ke Laman Inspirasi, ke Bang Ateng dan rekan-rekan yang mungkin berkenan nanti nonton lah begitu ya hasil obrolan dan percakapan kami hari ini gitu. Nah, kalau tadi sudah dibuka Bang Ateng dengan jarak yang jauh lumayan ya. Saya akan memperjelas mungkin bagian dari diri saya dulu gitu. Ini hasil percakapan sebenarnya, hasil obrolan saya dengan bapak dan mama beberapa waktu lalu pas mudik, setelah 2 tahun tidak mudik. Saya adalah orang-orang yang masuk dalam gelombang orang yang tidak mudik selama 2 tahun karena pandemi begitu ya. Ketika pulang, saya memperjelas identitas diri saya, walaupun saya tidak pasti apakah itu sebagai identitas pasti atau bukan begitu. Maksudnya saya belum memastikan apakah kesukuan itu, percampuran darah itu sebagai identitas kita sebagai seutuhnya begitu. Mungkin saya punya identitas yang lain kayak gitu. Bapak Ketapang, kebetulan alhamdulillah Bapak Ketapang, dan ternyata dalam diri Bapak pun tidak murni juga Ketapang begitu. Dari nenek Semarang, lalu ada dari kakek itu dari Kampar Riau. Kemudian kalau mama, nah ini murni mama, bapak mamanya berarti kakek nenek saya dari sebelah mama itu Sambas. Jadi saya campuran ujung utara dengan ujung selatan. Ini memang seperti lagu Tulus ya. Ini asam di belanga, garam di laut katanya kan, benar-benar bertemu juga gitu. Asam di laut, garam di gunung gitu kan, bertemu jodohnya juga. Nah, saya saksi itu gitu ya. Jadi akhirnya merantau ke Pontianak dari 2012 karena kuliah. Kebetulan selesai sampai sekarang rezekinya istilahnya di Pontianak. Jadi kurang lebih sudah 10 tahun merantau di Pontianak. Dan akhirnya hari ini beberapa waktu belakangan dan mungkin akan beberapa waktu ke depan akan lebih sering bersinggungan lah dengan Melawi. Seperti itu. Lalu apa tuh Mbak yang dikerjakan? Kok banyak bakal bersinggungan dengan Kabupaten Melawi gitu. Ya. Saya sambil ngerokok enggak apa ya? Selama yang ini bukan promosi ya teman-teman gitu. Jadi hal yang kalau spesifik ditanya apa yang membuat saya akan bersinggungan atau akan lebih sering lah istilahnya ke Melawi, khususnya itu kebetulan saat ini begitu ya, sedang bergerak di satu NGO begitu, dan lokusnya atau lokasi gerak kegiatannya istilahnya itu di Sebaju. Nah, salah satu dusun mungkin ada teman-teman yang dari Sebaju, kampung saya itu gitu ya, ke bukan gitu ya. Nah, itu saya akan sering ke sana begitu ya, bukan mengurusi juga karena saya bukan orang yang belum cakap lah dalam mengurusi sesuatu gitu, tapi berusaha begitu, berpartisipasi atau melakukan apa yang saya bisa dengan background NGO itu begitu, untuk
mengurusi masyarakat hukum adat atau MAHA hutan adat, tapi lebih spesifiknya ke perempuan adat yang ada di sana. Ya mungkin gini, Begitu. ketika ngomong NGO ya, kalau bahasa lamanya kan LSM, Yap. Lembaga Swadaya Masyarakat, Yap. ada hari ini ada NGO, ada CBO, ada CSO, ada tingkatan-tingkatan itulah. Nah, saya tuh penasaran sebenarnya dari dulu, ngapain sih orang-orang tuh mau kerja NGO gitu, mau kerja di bidang yang non profit. NGO kan dikenal dengan non profit, nirlaba dan segala macam. Nirlaba dan segala macam. Terus kerjanya juga nggak mudah. Kalau kita dah persiapan, kalau dah ngomong pelaporan tuh kan, rumitnya minta. Ngapain sih Mbak kerja itu? Gitu. Mungkin akan saya tarik ke belakang dulu lah ya, begitu. Saya termasuk bukan pemain lama, bukan orang lama istilahnya, tapi saya juga masih baru sebenarnya bergerak di NGO. Baru resmi bergabung di salah satu NGO itu per September 2021. Jadi kalau dihitung belum ada 1 tahun. Masih belum ada 1 tahun begitu. Nah, jadi sebelumnya justru saya sebagai salah satu penyiar di RRI Pontianak begitu. Jadi kalau pertanyaan Bang Ateng ditanyakan kepada saya kasusnya atau case-nya begitu, kenapa akhirnya memilih bekerja di NGO, dan itu jauh sekali begitu ya perseberangannya begitu. Ini di luar konteks rezekinya saya di sini, tidak sesederhana itu saja begitu ya. Dan kebetulan juga waktu itu ditawari oleh beberapa orang yang saya kenal begitu, dan saya melihat kapasitas beliau juga yang mengajak bergabung ke NGO ini begitu. Dan ini tanpa mengurangi rasa hormat dengan teman-teman yang memutuskan untuk menjadi seorang ASN kah, atau pegawai negeri kah, atau pegawai kantoran yang punya siklus kerja yang 9 to 5, 9 to 4, terserahlah itu begitu. Saya entah kenapa begitu masih masuk dalam pemikiran saya sendiri yang menginginkan bekerja tidak terkungkung atau tidak terjadwal yang sepasti itu. Tidak punya jadwal pasti lah. Tidak punya jadwal yang pasti itu. Meskipun selama kurang lebih 2 tahun lebih saya di sebuah radio itu, saya punya jadwal yang pasti begitu, dan saya sudah mengalami seperti ini kerja antara yang pasti dengan yang tidak pastilah istilahnya jam kerjanya ya begitu. Nah, yang pertama seperti itu. Yang kedua, sebenarnya ini dilatar belakangi juga oleh background pendidikan sebenarnya. Saya kebetulan pendidikan sejarah, kemudian pada waktu kuliah begitu, itu mengambil atau banyak tertarik dengan 2 mata kuliah. Jadi di sejarah itu, baik itu sejarah murni maupun ilmu sejarah maupun pendidikan sejarah begitu, biasanya akan ada 2 mata kuliah yang akan diajarkan juga, yaitu pertama sejarah lokal, yang kedua sejarah lisan. Kebetulan di IKIP-PGRI itu alma mater saya begitu. Siapa tahu ada yang juga nonton dari IKIP, alumni sejarah begitu. Ada sejarah lokal dan sejarah lisan, dan itu menjadi 2 mata kuliah idola saya, istilahnya seperti itu, dibandingkan mata kuliah yang lain. Karena dari 2 mata kuliah inilah kemudian saya berkenalan atau bersentuhan dengan penelitian-penelitian kecil yang berhubungan dengan masyarakat adat. Seperti itu. Nah, baik itu kalau dipersentasekan 70% saya berhubungan dengan Dayak begitu, 30%-nya dengan Melayu. Seperti itu. Nah, kan kalau selanjutnya lagi saya penasaran. Kalau orang-orang sejarah biasanya akan penasaran dengan banyak hal begitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk di NGO. Pertama, karena ruang lingkup kerja saya begitu, itu berhubungan dengan perempuan. Salah satu isu yang saya minati juga begitu. Nah, yang kedua berhubungan dengan masyarakat adat. Nah, jadi saya berpikir saya mungkin harus banyak belajar karena masih baru di dunia NGO begitu. Tapi setidaknya saya sudah punya minat yang besar dan basic untuk berhubungan dengan masyarakat adat dan perempuannya.
Mungkin seperti Ya, itu. Nah, bisa dibilang Mbak Hera juga feminisme ya. ya bisa dibilang seperti itu. Pejuang perempuan, wah agak bahaya. Nggak boleh kita melecehkan perempuan. Aduh, bukan hanya karena feminis dan dia bergerak di NGO tuh. Iya. Nah, terus berarti kan karena ada latar belakang pendidikan, akhirnya berminat untuk Penasaran juga. dengan dunia LSM. Nah, setelah masuk gimana rasanya, Mbak? Setelah masuk ke dunia NGO nih, apa sih yang dirasakan gitu? Ternyata dunia atau masyarakat itu tidak sesederhana yang saya lihat selama ini. Nah, gimana tuh? Ini Iya. menarik nih. Iya. Menarik nih. Mungkin pemahaman saya selama ini tentang masyarakat sempit sekali. Sesempit saya hanya cukup mengenal tetangga di sebelah kiri kanan begitu. Saya cukup tahu masalah masyarakat itu ya hanya seputar masalah makro, masalah-masalah besar yang saya baca di media begitu, yang saya dengar dari pidato-pidato pemimpin kita dalam pertanggungjawabannya dan segala macam itulah begitu. Tapi ternyata ketika saya masuk langsung begitu, bersinggungan langsung dengan masyarakat di kebetulan bergeraknya di dua daerah begitu, Melawi dan Kuburaya begitu, setiap rumpun masyarakat begitu di satu desa, di satu dusun itu punya masalahnya sendiri, punya sejarahnya sendiri, punya istilahnya treatment atau hal yang mereka perlukan sendiri begitu. Meskipun sebenarnya dalam mereka berada di satu dusun atau mereka di satu kampung, tapi coraknya, cara mereka menerima informasi, cara mereka menyampaikan apa yang mereka mau atau inspirasi, karena ini namanya inspirasi ya begitu. Inspirasi mereka gitu, itu berbeda-beda gitu. Dan misal permasalahan yang pernah saya dengar lah istilahnya dari perempuan, ternyata banyak dari perempuan kita begitu ya yang belum menyadari bahwa mereka sudah melakukan sesuatu begitu. Karena kita berhubungan dengan lingkungan, mereka sebenarnya sudah melakukan sesuatu, misal untuk menjaga hutannya, atau mereka sudah bercerita secara lisan, mendongeng begitu kepada anak-anaknya begitu kan, untuk menjaga lingkungan mereka gitu. Tapi mereka tidak merasa bahwa mereka melakukan sesuatu itu gitu. Padahal setelah kita ngobrol, mereka menjadi bagian dari pelindung, misalnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya lagi yang saya temui ketika bersinggungan dengan masyarakat, kita memang harus lebih banyak menjadi pendengar yang sangat-sangat baik begitu, apapun yang disampaikan, apapun yang diceritakan. Kebetulan tadi lagi-lagi saya tarik karena saya sukanya sejarah lisan, jadi senang mendengarkan cerita orang begitu, senang mendengarkan cerita orang-orang lah istilahnya seperti itu. Ya, berarti kan ada sesuatu yang baru yang sampai dapatkan. Pasti. Dengan nah ada yang menarik ini tadi ketika sampai menyatakan perempuan kita tidak menyadari telah melakukan sesuatu. Padahal mereka sudah melakukan sesuatu. Nah, seberapa besar sih Mbak sebenarnya yang dilakukan oleh perempuan itu tadi gitu, dengan yang mereka tidak sadar gitu. Itu seberapa besar yang mereka lakukan? Sebenarnya para perempuan atau ibu-ibu begitu ya, emak-emak, dan sebenarnya saya juga ingin mengajak perempuan-perempuan yang pemudi-pemudinya lah istilahnya untuk bergerak juga sebenarnya, karena kita selama ini juga hanya cukup di perempuan-perempuan yang sudah menikah, sudah berumah tangga, ibu-ibu begitu ya. Salah satu hal yang tidak mereka sadari itu, Bang, kalau menurut pandangan saya begitu ya, kalau menurut pengalaman beberapa bulan belakangan ini, mereka tidak sadar bahwa mereka punya kekuatan mengumpulkan atau mengorganisir kelompok mereka sendiri, misalnya kelompok perempuan kah, kelompok ibu-ibu kah, kelompok arisan kah, kelompok pengajian kah begitu, untuk melakukan sesuatu begitu. Padahal mereka sudah mengorganisir itu dengan baik sekali begitu. Dan hasilnya misal
ini saya ambil case-nya di Kali Bandung. Itu ada satu desa namanya Desa Kali Bandung di Kuburaya sana begitu. Itu ada beberapa orang perempuan, salah satunya ada Bu Yuliana nama beliau. Beliau itu asalnya Jawa. Sama dengan Bang Ateng, sering memanggil saya dengan kadang Mbak Hera, kadang sampean, kadang pokoknya Jawa sekali begitu. Dan beliau mengatakan saya memang orang Jawa Mbak Hera begitu. Saya bukan asli Kalimantan Barat, saya tidak lahir di Kali Bandung begitu. Tapi saya ingin begitu Kali Bandung yang saat ini saya makan dari sini, saya berladang dari sini, saya mencari hidup dan bertahan menyekolahkan anak-anak saya di sini. Ini maju. Seorang Ibu Yuliana yang hanya tamatan SMP sudah berpikiran seperti itu begitu. Dan akhirnya beliau menggerakkan perempuan-perempuan. Beliau mulai dari perempuan Katolik yang ada di sekitarnya. Karena beliau bergerak di situ dan akhirnya menyadarkan ibu-ibu di sekitarnya bahwa ibu-ibu ini bisa memanfaatkan lahan, ibu-ibu ini sudah mendapatkan izin sebenarnya, dan beliau akhirnya menggerakkan perempuan-perempuan lain untuk menyadari bahwa mereka punya hutan desa. Kebetulan kalau Kali Bandung itu punya hutan desa begitu. Sementara ibu-ibu yang lain tidak sadar bahwa mereka sudah memanfaatkan bambunya, mereka sudah memanfaatkan beberapa bahan untuk anyamannya dari hutan yang sebenarnya itu hutan desa. Nah begitu, jadi setelah kita ngobrol, ibu-ibu tahu tidak bahwa di sekitar Kali Bandung ini atau di sekitar tempat ibu-ibu yang beberapa waktu atau beberapa hari sekali atau beberapa minggu sekali itu turun pergi, itu namanya hutan desa. Skemanya seperti ini gunanya seperti ini, ibu punya hak, ibu punya akses pengelolaan seperti ini begitu. Dan ternyata mereka sudah, karena mereka kalau ibu di kampung tempat Bu Yuliana dan teman-teman itu namanya itu ada Kali Ampo, itu sebagian besar atau mayoritasnya adalah Dayak begitu. Mereka punya kearifan lokal sendiri. Mereka cerita, oh kalau begini kami tidak boleh ini, ada hukum adatnya, ada aturannya. Kalaupun seandainya mau bahkan sesederhana atau sedetail kapan harus panen, itu harus ada upacara adatnya dulu, harus konsultasi dengan ketua adatnya dulu, harus bertanya dulu. Dan itu ternyata kan secara tidak langsung mereka sudah lama sekali menjalankan itu begitu. Dan efeknya atau dampaknya didapatkan secara tidak langsung. Baik mereka sadar bahwa ternyata hutan di sekitar mereka masih murni begitu, atau produk-produk yang mereka hasilkan kalau di Kali Bandung itu terkenal dengan anyaman beseknya begitu, itu bisa sampai keluar begitu. Itu dari satu cerita atau dari obrolan-obrolan antar ibu-ibu begitu secara lisan itu, dan akhirnya mereka bergerak untuk Kali Bandung. Berarti kan gini, bisa saya simpulkan mereka tidak sadar bahwasanya mereka jaga hutannya mereka sendiri, dan imbasnya adalah untuk kemajuan daerah mereka itu sendiri. Nah, hari ini mereka udah sadar belum? Setelah mendapatkan masukan dari banyak pihak begitu ya. Saya tidak ingin mengatakan hanya dari satu sisi dari NGO, tidak begitu. Saya yakin mereka juga mengakses informasi yang lainnya begitu kan. Sudah mulai mendapat pencerahan, istilahnya begitu. Sudah mulai sadar, sudah mulai ada ada background dari luar mereka sendiri begitu, yang mereka sadari ternyata kami berada di kawasan hutan desa dengan luas ribuan sekian hektar begitu, dan kami bisa melakukan ini. Dan akhirnya mereka berinisiatif minimal membuat kelompok-kelompok kecil. Mereka berinisiatif membuat pertemuan-pertemuan rutin dan mengundang atau mengajak beberapa pihak yang menurut mereka ini bisa memberi pengetahuan lebih untuk ini seperti apa pengelolaannya, ini seperti apa penggunaannya, seperti itu. Nah berarti kan ketika mereka dalam kondisi sadar, bisa diartikan mereka akan berbuat lebih untuk daerah mereka. Ya bisa disimpulkan seperti itu kan. Nah berarti kan
bisa diambil ini kalau saya menyimpulkan ya, bisa disimpulkan bahwasannya mungkin ini kesimpulan yang sangat kasar ya. Maksudnya mungkin bisa dikatakan banyak perempuan-perempuan kita yang tidak sadar telah melakukan sesuatu dan butuh adanya proses penyadaran terhadap masyarakat itu. Ya. Dan sebenarnya mereka sudah punya dasar yang bagus untuk melakukan sesuatu gitu. Intinya saya ingin ngomong ini loh. Perempuan-perempuan kita itu sudah punya bahasa kasarnya gini, perempuan-perempuan kita itu sudah seperti Kartini sebenarnya, sudah berbuat sesuatu dengan hal kemampuan mereka masing-masing. Nah, kalau gitu kan berarti perempuan kita sebenarnya berdaya dong. Ya. Berdaya kan secara Nah, yang saya ingin tanyakan, kenapa kok fokusnya ke pemberdayaan perempuan? Nah, kalau misalnya dilihat dari case itu kan mereka sebenarnya udah berdaya nih, walaupun mereka dalam kondisi tidak sadar. Nah, kenapa masih ada program pemberdayaan perempuan sedangkan mereka kan sendiri udah berdaya gitu? Nah, itu gimana? Ya, menarik. Pertanyaannya menarik. Begini, saya sepakat dalam satu hal dengan Bang Ateng tadi bahwa sebenarnya tanpa mereka sadari perempuan kita begitu ya, itu sudah berdaya begitu. Dan lalu pertanyaannya saya juga berpikir sebenarnya, lalu pertanyaan kenapa harus ada program pemberdayaan perempuan begitu ya, kenapa harus diberdayakan lagi, bahkan ada nomenklatur pemberdayaan perempuan dan ini begitu ya. Saya tadi sebenarnya mengutip dari pernyataan Bang Ateng juga sekilas bahwa yang diperlukan sebenarnya adalah proses penyadartahuan, proses penyadaran begitu bahwa sebenarnya kita berdaya. Makanya akhirnya masih perlu ada gerakan atau perlu ada stimulus, perlu ada kegiatan yang membuat mereka sadar, oh ternyata we have something yang bisa kita lakukan gitu untuk bergerak lebih luas, untuk berdampak lebih luas sebenarnya begitu. Jadi seperti ini Bang. Dari beberapa case atau dari beberapa percakapan, dari beberapa pertemuan-pertemuan yang kita lakukan begitu, perempuan kita di satu sisi berdaya, tapi di satu sisi belum mengakui keberdayaan mereka. Menariknya seperti itu. Misal perempuan ini kalau di profiling begitu ya, beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga, tapi paginya beliau juga ke kebun karet. Lalu beberapa dalam seminggu beliau punya jadwal ke sawah. Lalu sorenya atau malamnya beliau ngajar ngaji di kampung itu. Lalu sebenarnya beliau itu juga dipercaya sebagai ketua kelompok pengajian. Dari 5 profesi ini, biasanya yang akan beliau tanya atau beliau jawab ketika kita tanya, "Ibu, kegiatannya atau aktivitasnya sekarang apa?" "Saya cuma di rumah." 4-nya tertutup begitu. Padahal 4 aktivitas yang lainnya itu menunjukkan bahwa beliau itu mempunyai kapasitas. Beliau berdaya sebenarnya, tapi sudah cenderung atau sudah keburu ditutup dengan saya cuma di rumah. Setelah kita gali lagi, oh saya juga punya kebun karet, Bu, atau saya juga di sini, Bu. Oh saya juga ngajar ngaji, Bu. Oh ternyata punya kapasitas untuk menjadi pengajar sebenarnya kan. Berarti kan bisa dibilang perempuan-perempuan kita punya inferior ya? Rasa inferior. Rasa inferior yang tinggi. Iya. Nah ini mungkin karena Mbak Hera sebentar lagi harus berangkat ke Pontianak, sekaligus lah pertanyaan terakhir dan siapa tahu Mbak Hera bisa menjawab kenapa kok rasa inferior itu besar di perempuan-perempuan kita. Banyak hal Bang. Hera pribadi sebenarnya
ketika bergabung di NGO, ketika bergerak di bidang ini begitu, saya sekaligus mengoreksi diri saya sendiri begitu. Kenapa akhirnya saya mewakili perempuan-perempuan yang lain juga, kami punya atau kita punya atau perempuan-perempuan yang kita dampingi, yang teman-teman NGO atau bidang-bidang lain dampingi mempunyai inferior yang tinggi. Pertama, karena mereka tidak diberi akses yang lebih sebenarnya. Mereka mau bergerak, mereka mau terlibat, tapi cenderung tidak diberi akses yang lebih. Dan uniknya begitu ya, akses yang tidak diberikan sedemikian besar untuk perempuan itu, jangan-jangan saya pribadi pernah menjadi bagian dari menutup akses itu. Misal, dalam sebuah rapat kita lebih cenderung mementingkan atau lebih cenderung memberi ruang kepada kaum pria untuk ikut rapat. Misal karena kaum pria itu kerjanya siang misalnya, jadi cenderung rapat dibuat malam atau dibuat selepas maghrib. Sementara kaum perempuan malam itu waktunya mengurusi anak, menidurkan anak dan segala macam. Jadi otomatis ketika rapat di set malam begitu, perempuannya akan lebih cenderung tidak bisa hadir. Padahal dalam rapat itu atau dalam pertemuan itu, suara dan keperluan perempuan atau kepentingan perempuan harus disuarakan oleh perempuan itu sendiri. Makanya sejak ikut kegiatan ini atau sejak ini, saya akan lebih berhati-hati dengan kesepakatan setuju atau tidak ketika dilaksanakan jamnya segini, harinya ini. Jangan sampai kita menjadi bagian dari menutup akses itu. Maksud saya seperti itu yang pertama. Nah, yang kedua, inferior itu terjadi. Ini saya juga masih belum bisa menyimpulkan itu jadi penyebab, tapi mungkin bisa jadi begitu. Ketika perempuan itu sudah merasa sudah aman dalam posisi status pernikahan, saya sudah menikah, ya sudah. Mereka akan menutup diri mereka sendiri dengan ya sudah, sebagai perempuan yang sudah menikah, saya baiknya di rumah saja sudah. Apalagi kalau sudah ada amanah sebagai seorang ibu begitu, ya sudah cukup. Dan karena hal yang ketiga juga, benar ada beberapa statement yang pernah saya baca atau dengar, orang-orang yang menghambat diri sendiri itu atau musuh utama mimpi dari seorang perempuan itu selain diri dia sendiri, itu adalah lingkungan terdekat begitu. Jadi orang-orang yang biasanya sudahlah, jangan misalnya ada seorang perempuan yang ingin S2 misalnya, atau ingin membangun usaha sendiri atau jadi pemilik perusahaannya sendiri, entah toko, warung atau apapun itu. Ketika dia sudah menikah, teman-teman terdekat, misal circle terdekat, dia akan mempertanyakan mimpi meskipun tidak langsung, tapi dengan pertanyaan, apa lagi yang dicari? Kan sudah menikah begitu, sudah S1 atau sudah pernah bekerja gitu, cukuplah. Jadi perempuan itu akan kembali mempertanyakan mimpinya dengan mencoba menjawab pertanyaan itu. Apalagi yang ingin dicari, atau apalagi yang dicari dalam bahasa daerahnya, apalagi bah kalau kita apa gibara yang kau cari. Ini untuk diri saya sendiri juga begitu. Sampai saya sudah selesai 2016, saya masih ke Pontianak, saya masih ini. Pertanyaan itu dipertanyakan juga kepada saya begitu, apalagi yang dicari. Dan kemudian saya bertemu, ingin saya close dengan pengalaman dari satu sosok Sekolah Rimba, penggagas Sekolah Rimba. Butet Manurung itu pernah memberikan satu kata pengantar dalam satu buku Woman PhD kalau tidak salah ingat saya begitu. Itu adalah buku yang bercerita tentang perempuan-perempuan yang ingin melanjutkan perkuliahannya, baik itu S2 ataupun S3 di Australia. Jadi itu satu buku yang digagas oleh teman-teman perempuan yang sudah menikah, tapi begitu. Rata-rata yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri pula, dengan anak 2, dengan yang baru punya anak begitu ya, sedang mengandung segala macam. Jadi Butet Manurung itu, Kak Butet itu memberikan satu kata pengantar dari statementnya itu, bahwa tidak ada yang bisa menghentikan impian seorang perempuan kecuali dirinya sendiri.
Titik begitu. Jadi jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan pasangan, jangan pertanyakan orang tua, jangan pertanyakan background belakangnya saya. Oh, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak mungkin bisa kuliah di Australia dan segala macam. Tapi kembalikan, jangan-jangan saya yang menyukupkan mimpi saya sendiri begitu. Meskipun tidak salah. Saya sampai capture pernyataan Mbak Butet, lalu saya kirim ke DM Instagram dan beliau respon, kenapa mau lanjut kuliah kah? Itu pertanyaan beliau dan saya bilang, saya sampaikan rencananya ada Kak, dan beliau tidak memberikan banyak statement, hanya menjawab dengan, ketika menurut kamu itu penting untuk kamu wujudkan, silahkan lanjutkan. Dan musuh seperti yang saya sampaikan di kata pengantar buku itu, yang bisa menghentikan mimpi kamu hanya diri kamu sendiri, Dik. Silakan pertimbangkan mau sampai mana kamu melangkah untuk mewujudkan mimpimu itu. Sudah, titik. Makanya saya tutup dengan statement itu karena personal sekali Kak Butet itu memberikan pernyataan itu. Dan belakangan belum lama ini, kalau tidak salah, saya tahun ini Kak Butet melanjutkan S3-nya di Australia dengan kondisi itu begitu, dengan kondisi yang harus belajar bahasa Inggris lagi, harus meneliti hal yang sudah lama beliau tinggalkan lagi begitu, untuk balik lagi untuk membuktikan pernyataan itu tadi, pernyataan beliau sendiri. Itu sih, Bang. Oke, terima kasih Mbak Hera. Maaf nih harus saya tutup karena sudah ditelepon taksi menuju Pontianak. Itu. Kalau Mbak Hera tadi menutup dengan perkataan Butet Manurung. Ada hal yang sama ketika Nabi pulang dari perang Badar, kita pulang dari perang yang kecil. Tapi setelah ini kita akan menghadapi perang yang besar, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sahabat bingung loh, kenapa perang Badar kan besarnya gila-gilaan, kok dianggap perang yang kecil? Ya karena kita akan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan ada dalam diri kita sendiri. Jadi sebenarnya diri sendiri ini bukan hanya musuh perempuan, tapi musuh semua manusia. Gini tuh, terima kasih Mbak Hera, dan taksinya kayaknya sudah mau datang. Terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai, dan mudah-mudahan kapan-kapan bisa ngobrol lagi sama Mbak Hera. Mudah-mudahan ketemu waktu yang tepat. Dan saya nggak ngantuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Laman Inspirasi. Terima kasih.